dada ayahnya. Kemudian dia menarik jantungnya dan mengunyahnya. Setelah itu, dia ludahi Darksiders. Semua ini dia lakukan sebagai pembalasan dendam atas rasa benci yang luar biasa dari kematian ibunya. Hello, Darksiders. Psikopat adalah orang yang gak punya rasa penyesalan dan belas kasih ke orang lain. Mereka tega melakukan tindakan brutal, bahkan pembunuhan, ke siapa aja dan di mana aja, termasuk kepada keluarga mereka sendiri, Darksiders. Nah, mereka ini biasanya gak mikirin apakah korbannya orang baik atau orang yang gak berbuat kesalahan. Yang mereka pikirin adalah kepuasan dan kesenangannya aja. Tapi kali ini, Noni Penny akan menceritakan kisah brutal psikopat yang cuma membunuh, pembunuh atau penjahat aja, Darksiders. Orang-orang yang melakukan tindak kriminal aja. Coba bayangin deh, kalau psikopat ini masuk ke penjara yang isinya para kriminal aja, Darksiders. Yuk kita bahas kisah mengerikan ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, diklik lonceng dan subscribe-nya, Darksiders. Stay strong, Darksiders. Last night, a middle-aged couple was stabbed to death in a case that has striking similarities to the mass murder Saturday of actress Sharon Tate. Bundy is scheduled to die in Florida's electric chair tomorrow morning at 7. The killing of Colombian drug lord Pablo Escobar is sending a tougher message. At least that is the hope, is to surrender or you will be killed. In the 1950s and 60s, the CIA conducted a sinister secret program to master the science of mind control. The Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. Kebanyakan psikopat lainnya, Pedro Rodriguez Filho, dia mengalami trauma di masa kecil, Darksiders. Keluarganya nggak harmonis dan sifat ayahnya cenderung kasar. Saking kasarnya, saat Pedro masih dalam kandungan, si ayah tega menendang perut ibunya saat mereka sedang berkelahi. Ini membuat tulang tengkorak Pedro agak sedikit cacat saat dia dilahirkan. Dia lahir di sebuah peternakan di Santa Rita, Brazil, Darksiders, tanggal 17 Juni tahun 54. Nah, dari umur Pedro 13 tahun, sebenarnya udah mulai kelihatan di Darksiders emosi Pedro yang tinggi banget, karena waktu itu dia hampir membunuh kakak sepupunya saat mereka sedang berkelahi. Tanpa rasa takut, Pedro ini mendorong sepupunya ke arah mesin penggiling tebu, dan nyaris aja Darksiders, sepupunya tergiling di mesin penggiling itu. Di umurnya yang ke-14 tahun, Pedro membunuh korban pertamanya, Darksiders. Saat itu Pedro mendapat kabar bahwa ayahnya dipecat oleh seorang wakil wali kota dari pekerjaannya sebagai penjaga sekolah, karena ayahnya ini dituduh mencuri makanan di dapur sekolahnya. Nah, Pedro nggak terima nih, Darksiders. Walaupun ayahnya sering bertindak kasar kepada dia dan nggak harmonis ke ibunya, dia tetap kesal ayahnya diperlakukan seperti ini. Jadi dia mencari tahu kebenarannya. Ternyata faktanya bukan ayah Pedro yang mencuri makanan itu, Darksiders. Nah, dengan emosi yang tinggi banget, Pedro menuntut keadilan dan mencari wakil wali kota Santa Rita yang udah salah memecat ayahnya. Tapi bukannya bersuara saat dia bertemu dengan wakil wali kota itu, Darksiders, Pedro malah langsung mengeluarkan senapan dan menembak wakil wali kota itu di depan kantor balai kota. Wow, Pedro nggak punya rasa takut, Darksiders. Masih juga belum merasa adil dan belum reda emosinya, Pedro kembali mencari, Darksiders, orang yang sebenarnya mencuri makanan di tempat kerja ayahnya itu. Karena orang ini harus bertanggung jawab, Darksiders. Ternyata pencurinya adalah penjaga sekolah juga, teman kerja ayahnya. Nah, nggak pakai basa-basi, Pedro langsung menembak penjaga sekolah itu tanpa ampun. Ini adalah pembunuhan berantai, Darksiders. Setelah melakukan pembunuhan 2 kali, tentu aja Pedro yang masih remaja ini menjadi buronan polisi, ya, Darksiders. Akhirnya dia kabur. Dia melarikan diri ke kawasan Mogi das Cruzes di Sao Paulo. Nah, ternyata kota ini adalah kawasan pengedar narkoba, Darksiders. Isinya kriminal semua. Disinilah Pedro tinggal dan bertahan hidup dengan cara merampok dari sarang narkoba. Di kota itu juga, Pedro bertemu nih dengan seorang wanita yang dia sukai dan mereka tinggal bersama. Namanya adalah Maria Aparecida Olimpia yang dikenal dengan Botina. Nah, tapi Darksiders, Botina ini harus hati-hati saat tinggal dengan Pedro yang punya banyak musuh. Selain karena Pedro ini merampok bandar, dia juga pernah membunuh 1 bandar narkoba di wilayah itu. Jadi Pedro ini adalah incaran anggota geng lokal.
Bener aja Darksiders, nggak beberapa lama setelah pasangan ini tinggal bareng, Butina dibunuh oleh anggota geng lokal, padahal dia sedang hamil anak Pedro Darksiders. Dia dieksekusi oleh ketua geng lokal saingannya Pedro. Nah, dengar kabar ini, Pedro langsung melarikan diri. Tapi bukan karena takut Darksiders, dia akan menyusun strategi, mengumpulkan anggota geng baru dan bersiap untuk melakukan pembalasan. Seperti dulu saat Pedro menyelidiki kasus ayahnya yang dipecat, kali ini Pedro juga menyelidiki siapa-siapa aja nih Darksiders yang terlibat dalam pembunuhan kekasihnya. Setelah dapat nama-nama orangnya, Pedro dan 4 orang teman gengnya menyusun rencana balas dendam. Mereka datang ke pesta pernikahan salah satu anggota geng musuhnya dan beraksi dengan brutal di pesta itu Darksiders. Geng Pedro membunuh 7 orang di tempat dan membuat 16 orang lainnya luka-luka. Aksi balas dendam Pedro ini berjalan mulus Darksiders. Dendamnya bisa terbalaskan. Nah, walaupun Pedro ini brutal dan mengerikan, dia nggak suka kalau ada mendengar kabar keluarganya diganggu oleh orang lain. Nah, suatu ketika dia dapat kabar kalau sepupunya sedang hamil dan pacar sepupunya ini nggak mau bertanggung jawab. Pedro mendapatkan target pembunuhan berikutnya Darksiders. Dia menembak pacar sepupunya itu sampai meninggal di tempat. Begitu gampangnya Pedro melakukan pembunuhan, menembak korbannya berkali-kali tanpa ditangkap oleh polisi. Setelah peristiwa itu, dia mendengar kabar buruk lagi Darksiders. Kabar yang membuat Pedro semakin gila dan brutal. Ibu Pedro meninggal dunia dengan menggenaskan. Ibunya meninggal dengan keadaan seluruh badan tercabik-cabik benda tajam Darksiders. Dan ternyata yang melakukan pembunuhan itu adalah ayah Pedro sendiri. Orang yang sudah dia bela dan membuat dia berani untuk melakukan pembunuhan pertamanya Darksiders. Tanpa pikir panjang, Pedro yang kecewa dan marah langsung datang ke penjara. Dia mengunjungi ayahnya. Lagi-lagi Darksiders, Pedro melakukan aksi balas dendam. Pedro melakukan kunjungan ke penjara. Dia langsung menusuk ayahnya dengan pisau sebanyak 22 tusukan Darksiders. Lebih brutal lagi, Pedro menyayat dada ayahnya. Kemudian dia menarik jantungnya dan mengunyahnya. Setelah itu, dia ludahi Darksiders. Semua ini dia lakukan sebagai pembalasan dendam atas rasa benci yang luar biasa dari kematian ibunya. Menurut Pedro, apa yang dilakukan ayahnya sangat memalukan. Setelah membunuh ayahnya, akhirnya Pedro ditangkap untuk pertama kalinya Darksiders, tanggal 24 Mei tahun 73. Pedro ini dibawa dengan mobil tahanan Darksiders. Dia duduk di belakang, tapi dia nggak sendirian. Ada satu tahanan lain bersama dengan dia di belakang, dan kedua tangannya dikunci dengan borgol. Nah, sesampainya di kantor polisi, polisi langsung membuka pintu belakang tahanan. Tapi polisi kaget Darksiders. Dia menemukan tahanan yang bersama Pedro sudah tidak bernyawa. Entah apa yang terjadi di belakang Darksiders, tapi Pedro sudah mengakui bahwa dia memang benar membunuh tahanan itu dengan alasan tahanan itu pemerkosa dan pantas untuk dibunuh. Wow, Pedro benar-benar udah nggak punya rasa takut lagi Darksiders. Kejadian ini akan menambah masa hukuman Pedro di pengadilan nanti. Tapi dia nggak peduli, dia nggak merasa bersalah. Ada kepuasan tersendiri dalam diri Pedro saat dia membunuh orang yang jahat. Di dalam penjara, Pedro nggak bisa dihentikan untuk membunuh Darksiders. Siapa aja napi yang membuat dia kesal akan dia bunuh. Karena pada dasarnya semua napi itu adalah penjahat. Nah, Pedro pernah nih membunuh teman satu selnya hanya karena dia tidur mendengkur Darksiders. Alasan yang sepele banget untuk membunuh orang. Nah, dia juga pernah nih membunuh satu teman lagi karena dia nggak suka dengan wajah Pedro. Selama masa tahanannya, Pedro ini sudah membunuh 47 orang napi yang rata-rata pada terlibat dalam kasus pembunuhan semua Darksiders. Karena inilah banyak banget napi yang benci banget sama Pedro dan mereka mencoba untuk menyerang Pedro. Pedro sampai membuat tato di tangannya bertuliskan "Saya membunuh untuk kesenangan", agar semua napi itu tahu dia nggak akan pernah ragu dan segan-segan membunuh mereka. Ini adalah salah satu cara Pedro untuk bertahan hidup di dalam penjara. Atas puluhan tindak pembunuhan yang sudah dilakukan Pedro di luar penjara, dia kena hukuman 128 tahun di penjara Darksiders. Akumulasi dari banyaknya pembunuhan yang sudah dia lakukan. Nah, karena dia juga melakukan pembunuhan di dalam penjara, hukumannya ditambah lagi. Jadi 400 tahun penjara. Tapi itu nggak mungkin kan Darksiders, karena umur manusia juga nggak sampai selama itu. Hukum Brazil juga mengatur lama tahanan penjara maksimal adalah 30 tahun. Sebenarnya ada dekret tahun 1934 yang ditandatangani
oleh Presiden Brazil, di mana sebenarnya psikopat ini diizinkan untuk ditahan di rumah sakit jiwa tanpa batas waktu. Tapi untuk Pedro das Headers, hukumannya tetap dihukum penjara. Akhirnya waktu hukuman Pedro dikurangi menjadi 34 tahun aja. Nah, hukuman itu berakhir di tahun 2007 das Headers. Setelah 34 tahun di penjara, Pedro kembali bebas dan menata kembali hidupnya. Berselang 4 tahun bebas, Pedro yang sudah mulai hidup normal ini bekerja menjadi penjaga di pantai Santa Catarina. Tapi dia kembali ditangkap das Headers. Tapi kali ini bukan karena kasus pembunuhan, tapi karena dia pernah terlibat kasus kerusuhan dan tuduhan perampasan kebebasan. Dia ditahan lagi das Headers, tapi dia kembali dibebaskan pada tahun 2018. Sudah separuh dari usianya dia habiskan di dalam penjara. Atas semua kasus pembunuhan ini, Pedro terkenal sebagai Pedrinho Matador atau Pedro si pembunuh penjahat. Nggak cuma di Brazil das Headers, tapi di seluruh dunia. Nah, Pedro berjanji nih, tidak akan pernah melakukan pembunuhan lagi. Oh ya das Headers, sekarang dia jadi YouTuber loh. Subscribernya ada 250.000 orang. Banyak orang yang mengidolakan psikopat pembunuh penjahat ini. Tapi das Headers, sampai kapanpun tidak akan ada pembenaran untuk pembunuhan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Das Headers biar kalian gak ketinggalan video-video Noni Penny berikutnya. Oh ya, di follow juga dong akun podcast Spotify, akun Facebook, TikTok, dan Instagram Noni Penny ya. Stay strong, Das Headers.